Terkait kasus korupsi BTS Kominfo, Mahfud MD sebut ada bukti rekaman percakapan sejumlah pejabat. Saya bilang ya sudah, kalau memang dua alat bukti terpenuhi, ya ditingkatkan menjadi status tersangka. Karena kalau sudah memenuhi syarat kok tidak diangkat dengan alasan kondusivitas politik, maka itu salah. Hukum itu tidak boleh tergantung pada kondusivitas politik. Nanti buktikan aja secepatnya di pengadilan. Dana yang digulirkan proyek senilai 10 triliun sekian, kerugian negaranya 8 triliun sekian. Nah, ini mungkin harus kita cermati bersama bahwa ini bukan peristiwa pidana biasa. Apa keterlibatannya beliau? Tentu ini proyek yang sangat prestisius dan strategis bagi pemerintah saat ini untuk kepentingan masyarakat yang terluar, ya terpencil, ya yang butuh jaringan 4G. Sehingga memang menjadi perhatian kita juga dalam hal melakukan satu penegakan hukum. Ya. Bagaimana keterlibatan beliau? Untuk sementara saya sampaikan bahwa beliau ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitas beliau sebagai Kominfo dan sebagai pengguna anggaran. Seperti itu dulu ya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan penyidik Kejaksaan Agung telah mengantongi beberapa bukti berupa dokumen, surat hingga rekaman percakapan sejumlah pejabat terkait dugaan korupsi pembangunan Menara Base Transceiver Station BTS 4G. Mahfud mengatakan penyidik Kejagung memiliki rekaman percakapan termasuk dari unsur pejabat penting saat membagi-bagikan proyek tersebut. Rekaman pembicaraan terkait kasus dugaan korupsi tersebut, kata Mahfud MD, sudah disadap oleh penyidik. Bukti rekaman percakapan antar pejabat itu diharapkan dapat digunakan untuk membongkar aliran dana dalam dugaan korupsi yang diduga merugikan negara hingga 8 triliun rupiah itu. Selain itu, menurut Mahfud MD, penyidik Kejagung juga sudah mengantongi bukti kuat terkait keterlibatan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam kasus tersebut. Sesudah yakin betul bahwa ada dua alat bukti yang cukup, saya berpandangan bahwa itu sudah menjadi satu keharusan hukum untuk menjadikan Johnny sebagai tersangka, kata Mahfud Jumat 19 Mei 2023 dikutip dari kompas.id. Jika sudah yakin kemudian menunda, itu malah melanggar hukum, sehingga saya katakan penetapan tersangka itu adalah suatu keharusan hukum, ujarnya. Selain rekaman dan percakapan, dokumen yang lain juga sudah dikantongi, diantaranya bukti keterlambatan penyelesaian pembangunan proyek di bawah target dan proyek juga dibagi tidak sesuai spesifikasi awal. Kronologi kasus korupsi BTS Kominfo. Mahfud menjelaskan kasus berawal dari pemerintah membuat program pembangunan Menara BTS 4G serta infrastruktur pendukung paket 1 hingga 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kominfo 2020 hingga 2024. Nilai total proyek adalah 28 triliun rupiah. Setelah disetujui pada tahun 2020, pemerintah menurunkan anggaran senilai 10,2 triliun rupiah. Waktu itu dana diturunkan dengan catatan tahun 2021 sudah selesai, ternyata belum ada wujud proyeknya hingga akhir 2021, kata Mahfud. Saat itu dana diturunkan dengan catatan tahun 2021 sudah selesai. Ternyata hingga akhir 2021 belum ada wujud proyeknya karena belum ada Menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1 hingga 5 Bakti Kominfo. Proyek itu diteliti kembali. Kominfo saat itu meminta perpanjangan waktu penyelesaian sampai Maret 2022. Seharusnya Desember 2021 sudah selesai semua, tapi Maret 2022 baru lapor 1.200 menara BTS terbangun dari target 4.200, ujarnya. Mahfud MD menyebut Menkominfo beralasan proyek terkendala karena pandemi COVID-19. Dari laporan 1.200 menara BTS yang sudah berhasil dibangun, pemerintah juga melakukan pengecekan melalui satelit. Hasil pengecekan menunjukkan bahwa menara BTS yang terbangun jumlahnya hanya 985